Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusrul Wafa, NIM 2019-51182. Kali ini saya akan mengerjakan soal UTS teori statistika probabilitas. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 adalah jelaskan pengertian statistik dan statistika. Jawaban saya adalah ini, nomor 1. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Nomor 2, peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Nomor 3, populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lain-lain. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Contoh, populasi target dalam penelitian adalah guru IPA SMA negeri, tapi dalam menarikan sampel hanya dilakukan oleh pada guru biologi saja. Variabel adalah suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Contoh, buku absensi untuk menyimpan absen siswa. Variabel diskrit nomor 4 merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas merupakan variabel diskrit karena jumlah ini akan berupa bilangan bulat, misalnya 325. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Sebaliknya, variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel atau variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contoh, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Oke, untuk yang kedua ini diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Ini ada datanya. Nah, ini nilai intervalnya, ini tadi datanya. Nah, ini nilai tengahnya, nilai tengah dari 45 sampai 51, nilai tengahnya adalah ini. 52 sampai 58, nilai tengahnya ini, dan seterusnya. Dan fx ini adalah frekuensi x didapat dari 4 nilai tengah x dikali frekuensi. Hasilnya adalah 48. 110 ini juga sama, nilai x atau nilai tengah dikalikan frekuensi. 55 kali 2, 110, dan seterusnya. Dan frekuensi ini didapat dari penjumlahan ini, frekuensi 1 ditambah 2, 1 pertama 1 tambah 2, 3 tambah 17, 20 tambah 3, 23 tambah 10, 33, dan seterusnya. Lalu ini ada sigma F atau N. Ini adalah jumlah semua total ini frekuensi. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 17 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 5. Nah, hasilnya itu 50. Ini juga sama, sigma X. Ini adalah penjumlahan ini semua. Sigma Fx juga, ini penjumlahan ini semua, data ini 48 ditambah ini semua. Lalu kita mencari min. Pertama kita akan mencari hitung berapa median, hitung berapa min, dan hitung berapa modus. Pertama kita akan mencari min. Min-nya nilai tengah 44,5 ditambah 51,5 dibagi 2, hasilnya 48. Nah, fx ini 1 kali 48, hasilnya 48. Min, rumusnya ini adalah sigma fx dibagi sigma f. Jadi sigma fx ini sudah dapat kita datanya 3695 dibagi 50, hasilnya adalah 73,9. Lanjut ke median. Median menentukan kelas interval median. N plus 1 bagi 2, 50 plus 1 bagi 2, hasilnya adalah 25,5. Jadi data 2,5 terletak pada 7379. Ini 7379. Maka diperoleh LO 73 dikurangi 0,5, 72,5.
F nya 23, ini F nya 23, lalu C nya 79,5 dikurangi 72,5, hasilnya adalah 7, F nya adalah 10. Ini rumus mediannya, LO plus C, N dibagi 2, kurangi F frekuensi, dengan 72,5 tambah 7, N nya adalah 50, bagi 2, dikurangi 23, 50 bagi 2, 25, kurangi 23, 10 ini, hasilnya 73,9. Modus mencari nilai frekuensi terbanyak ada pada interval 59 sampai 65, maka diperoleh LO 59 kurangi 0,5 sama dengan 58,5. B1 itu 17 dikurangi 2 sama dengan 15, C nya 7, B2 nya 17 dikurangi 3, 14. Nah ini rumusnya, median LO plus C B1 bagi B1 plus B2 sama dengan 58,5 tambah 7, 15 dibagi 15 plus 14, hasilnya adalah 62,12. Lanjut kita mencari Q2. Q2 terletak pada 7379, maka LO nya 73 dikurangi 0,5 72,5, C nya 79,5 dikurangi 72,5, hasilnya 7. F nya ada 23, F kecilnya 10. Ini rumusnya, 2 sama dengan 72,5 plus 7, 2 kali 50 dibagi 4 dikurangi 23 per 10, hasilnya 73,9. Lanjut kita mencari D8, menentukan kelas interval D8. Desil 8, 50 plus 1 per 10, hasilnya adalah 40,8. D8 terletak pada 87 sampai 93, maka LO nya 87 dikurangi 0,5, 86,5, F nya 40, C nya 7, F kecilnya 5. DI ini LO plus C ini per 10 kurangi F per F kecil. Nah, di 8 ini 86,5 ini LO nya ditambah C ini 7 ini C nya, ini datanya, dimasukin semua datanya dan hasilnya 86,5. P40 menentukan kelas interval presentil 40 dalam kurung 50 tambah 1, 51 bagi 100, hasilnya adalah 20,4. P40 terletak pada 66 sampai 72, maka LO nya 66 dikurangi 0,5, 65,5, F nya 20, C nya 7, F nya 3. Ini rumusnya, langsung dimasukin saja. Presentil 40 sama dengan 65,5 ditambah 7, 40 dikali 50 dibagi 100 dikurangi 20 per 3, hasilnya 65,5. Oke, lanjut kita range. Ini ada data range-nya. Oke, selanjutnya mencari range dan simpangan rata-rata, variansi dan standar deviasi. Oke, ini udah ada datanya. Range NTA dikurangi NTB sama dengan 97 dikurangi 48 sama dengan 49. Simpangan rata-rata, ini rumusnya 3450 3405 per 50 sama dengan 68,9. Variansi, ini rumusnya, ini ada sigma F X dikurangi X kuadrat per N kurangi 1. Ini 400.000 20.000 60,50 per bagi 49. Ini didapat dari ini, didapat dari X bar yang ini, total semuanya hasilnya 8.572,66. Standar devisa rumusnya ini sama, cuman ini
kuadrat, jadinya hasilnya 92,59. Sekian dari saya, Muhammad Yusrul Wafa, NIM 2019 51182, kelas F.